Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya bersuka cita untuk menyapa setiap umat Tuhan yang rindu, haus dan lapar untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab itulah kebenaran yang ada. Yesus bilang barang siapa lapar dan haus akan kebenaran, kepadanya akan dipuaskan. Kita harus memiliki hati yang selalu rindu untuk merenungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan mengarahkan hidup kita, firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita masuk ke dalam seluruh jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan untuk selalu jadi berkat. Bukan hanya kita yang menerima berkat dan diberkati dengan renungan setiap pagi kita terima, tapi kita juga rindu untuk membagikan kepada orang-orang yang kita kenal yang ada di akun-akun media sosial kita, sehingga setiap mereka juga boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang kita terima melalui program Bible and Coffee ini, sehingga banyak umat Tuhan dikuatkan, banyak umat Tuhan kembali ke jalan-jalan Tuhan, dan banyak umat Tuhan mengalami pemulihan dalam hidupnya. Mari kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan kami, sehingga kami boleh ada hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus, karena kami membuka hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dengan berkata seperti ini. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darahnya. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus dan oleh darah Yesus. Kurang mantap. Kita bersyukur karena kasih karunia ini, saudaraku. Di dalam Yesus dan oleh darah Yesus. Sama-sama bilang sama saya, di dalam Yesus dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan. Wow, berarti jelas bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena kasih karunia, oleh karena penebusan, oleh karena kematian, dan di dalam Yesus, oleh darah Yesus, kita beroleh penebusan. Yaitu apa, saudara? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa di dalam Yesus dan oleh kuasa darahnya, berarti darah Yesus ini berkuasa, saudara. Makanya kita percaya, saudara dikasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebab harus ada penumpahan darah, harus ada pengorbanan. Orang yang berkorban menumpahkan darahnya, baru ada pengampunan. Makanya dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, Alkitab katakan seperti ini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Harus ada pengorbanan. Dan Yesus mengorbankan dirinya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita diselamatkan. Yang harusnya dihukum, yang harusnya mati adalah saudara dan saya oleh karena dosa yang akhirnya membuat kita masuk dalam kematian kekal. Tapi karena pertumpahan darah, haleluya, karena kasih karunia, karena darah Yesus, dan di dalam Yesus kita beroleh penebusan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sudah ditebus. Amin, saudara. Hidup saya sudah ditebus. Karena hidup kita sudah ditebus, maka belajar menghargai keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita. Jangan karena free, jangan karena cuma-cuma lalu kita pandang enteng, kita anggap rendah. Kita dikasih gratis, kita dikasih cuma-cuma. Bukan karena menunjukkan bahwa itu murahan, tapi karena kita nggak mampu membayarnya, karena kita nggak mampu mendapatkannya, karena kita nggak bisa mendapatkannya, maka diberikannya kepada kita secara gratis, secara cuma-cuma. Engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengakui Dia sebagai Tuhan, menerimanya, maka engkau sudah diselamatkan. Kenapa? Karena kematiannya, karena korban darahnya. Itulah yang menebus saudara dan saya.
Bahkan dalam Yesaya 55, Yesaya 53 maksud saya saudara, ayatnya yang kelima, Alkitab mencatat seperti ini. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya, haleluya, kita menjadi sembuh. Sama-sama bilang sama saya, oleh bilur darah Yesus. Sama-sama bilang sama saya, oleh bilur darah Yesus saya sudah disembuhkan. Engkau terima kuasa, engkau terima mujizat, engkau terima pewahyuan dari Tuhan, engkau terima lawatan Tuhan, engkau terima segala yang baik oleh karena kasih karunia. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Akhirnya di sini kita merasa kita sebagai pribadi yang tidak berdaya, kita sebagai pribadi yang tidak layak, kita sebagai pribadi seorang yang sudah hidup dalam dosa, kita diselamatkan bukan karena apa yang kita buat, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena apapun juga yang kita kerjakan, tapi karena Yesus Kristus Tuhan mati buat saya. Karena harus ada pengorbanan darah, harus ada yang mati menebus setiap kita. Dan Allah memakai Yesus Kristus, anak yang tunggal satu-satunya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita diselamatkan dan kita berbahagia karena darah Yesus berkuasa. Darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus melayakkan setiap kita. Darah Yesus menebus setiap kita. Dan darah Yesus membenarkan hidup kita. Sehingga yang Allah lihat adalah kematian anaknya Yesus Kristus, di mana dia selamatkan umat manusia. Kepada orang-orang yang berkenan kepadanya, kepada orang-orang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada orang-orang yang dilayakkan, maka dia diselamatkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengerti hal ini, maka kita sebagai orang-orang yang sudah menerima, dilayakkan, menerima keselamatan oleh karena kasih karunia-Nya, maka belajar untuk menghargai karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Belajar untuk menghormati pribadi Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Belajar untuk taat, tunduk, takluk di bawah kuasa Allah Yesus Kristus. Sehingga pada akhirnya hidup kita yang sudah diselamatkan ini, yang sudah dilayakkan ini, kita pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan Rasul Paulus. Aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Darahnya berkuasa menyelamatkan saudara dan saya. Darahnya menebus saudara dan saya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat Yesus Kristus yang mati buat setiap kami. Terima kasih buat kasih karunia yang tidak layak kami terima. Terima kasih buat darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu kami bersyukur. Biarlah hari-hari hidup kami menyadari bahwa kami diselamatkan ketika kami berdosa. Terlebih ketika kami sudah diangkat menjadi anak-anak-Mu. Maka Tuhanlah yang memelihara hari-hari hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani dalam setiap program yang ada. Tuhan memberkati setiap mereka, menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan bahwa kami sudah diselamatkan oleh darah yang tertumpah dan tubuh yang terpecah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Darahnya menyembuhkanmu. Darah yang tertumpah menyelamatkanmu. Dan darah yang tertumpah melayakkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.